3, 2, 1. Nah, ini merupakan topik yang terakhir ya Pak ya? Sebetulnya Grab itu buat apa? Kalau masih ada, dia lanjut ke 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hendriana, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik. Baik-baik aja. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Budian? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di luar sana juga pada sehat semua ya, dan lancar puasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang graph dalam struktur data dan algoritma. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari yaitu ada stack, ada antrian, ada tree, Jenis-jenis struktur data ya? dan sekarang itu kita mempelajari tentang graph. Nah, ini merupakan topik yang terakhir ya Pak ya? Iya, ini Ini topik yang terakhir atau materi terakhir di perkuliahan struktur data dan algoritma. Oke, tapi biarpun dia terakhir, tapi agak sedikit panjang karena kita akan membaginya dalam beberapa pertemuan gitu ya, biar lebih gampang dipahami supaya nggak ngantuk kalau nonton videonya kelamaan gitu kan ya. Iya betul. Oke, Pak Hendriana, Ya. Sekilas tentang graph itu seperti apa sih? Graph ya. Graph itu hampir menyerupai sama dengan tree. Sama jenisnya itu merupakan struktur data jenis hierarki, majemuk hierarki. Cuman bedanya itu kalau misalnya tree itu kan dia pasti berbentuk kayak pohon terbalik, namun dia tumbuhnya itu ke bawah. Sedangkan untuk graph sendiri dia mempunyai dua, yaitu ada yang namanya vektor dan edge. Nah, di sini kalau misalnya di graph sendiri biasanya kan kita sebut node ya. Kalau misalnya di graph sendiri biasanya node itu disebut dengan vertex. Seperti itu. Dan kemudian untuk graph sendiri dia lebih menekankan pada ketetanggaan. Misalnya kalau misalnya hubungan antara vertex A dengan vertex B itu dia mempunyai hubungan, maka dia diberi nilai 1. Sedangkan kalau misalnya tidak mempunyai hubungan, dia diberi nilai 0. Jadi sama aja nilainya mempunyai 2. Gitu. Nah, apakah setiap hubungan itu punya nilai Pak di graph ini? Nah, ini menariknya. Graph sendiri dia mempunyai jenisnya. Ada yang jenisnya itu ada yang tidak berarah dan tidak mempunyai nilai. Ada yang tidak berarah dan mempunyai nilai. Maksudnya nilai ini bobot ya. Kemudian ada juga yang mempunyai nilai dan dia juga berbobot atau bernilai ataupun mempunyai bobot seperti itu. Oke. Oh, kalau graph ini biasanya digunain buat apa sih Pak dalam kehidupan sehari-hari gitu? Sebetulnya graph ini tuh sudah ditemukan sejak dahulu kala gitu ya, sejak tahun 1800 sekian gitu ya. Awalnya itu ini salah satu hard problem. Ini biasanya ditemukan pada bidang ilmu matematika. Dan kemudian sekarang banyak digunakan buat programming. Kalau zaman dahulu itu digunakan buat bagaimana caranya menentukan batas-batas wilayah atau batas-batas kota. Dan ataupun juga bisa digunakan untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang memiliki iklim yang berbeda-beda. Itu bisa digunakan menggunakan graph. Cuman sekarang juga ada di kehidupan sekarang saat ini bisa ditemukan juga. Contohnya dalam yang sering kita nggak akan terbayang sebetulnya. Biasanya digunakan juga dalam industri transportasi. Kita kan sering ya pakai Gojek gitu ya, pakai aplikasi Gojek. Biasanya aplikasi Gojek itu kan menentukan jarak terdekat ya. Jalur terdekat gitu ya? Ya, nah ini juga graph juga bisa digunakan untuk menentukan jalur terdekat. Misalnya tujuannya dari Cibiru ingin ke Dago, maka jarak terdekat mana yang akan dituju? Kan misalnya jalurnya ada banyak ya, bisa melalui Soekarno-Hatta atau misalkan bisa melalui Ujung Berung misalnya ya. Nah, untuk jalur yang tercepat itu kita bisa menggunakan graph.
yang berbobot tentunya. Seperti itu. Itu untuk overview dari graph. Oke, supaya agar kita lebih dapat mengerti tentang graf ini, langsung saja kita bahas lebih mendalam lagi ya Pak ya? Iya, supaya lebih menarik lagi gitu ya. Oke. Baik, kita mulai materi graf yang merupakan materi terakhir pada struktur data dan algoritma. Yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa struktur data graf merupakan struktur data jenis majemuk hierarki, sama dengan jenis struktur data tree. Itu pada hierarki. Dan graf merupakan struktur data yang paling umum dan merupakan jenis struktur data yang paling sering diimplementasikan dalam dunia programming. Karena apa? Karena graf dapat mendefinisikan hubungan yang tidak terbatas antar data yang ada. Berikut pada gambar di samping kanan, terdapat dua jenis graf berdasarkan arah. Yang pertama ada yang namanya direct graph, dan yang kedua itu undirect graph. Direct graph merupakan arah langsung pada node tertentu. Misalnya, pada contoh node A, dia akan menuju node D. Maka dia bisa langsung menuju ke D, tanpa dia harus pergi dulu ke node B, ke C, baru ke D. Itu contohnya. Ini merupakan direct graph atau direct langsung dari node A atau dari vertex A ke node D. Sedangkan yang kedua ialah undirect graph. Undirect graph itu ialah graph yang tidak langsung. Misalnya, dari node A, dia akan menuju node C. Maka cara untuk menuju node A ke node C itu dia harus melalui node A pergi ke node B dulu, langkah pertama. Kemudian dari node B dia pergi ke node C. Berarti ada dua langkah menuju C, menuju node A ke node C. Ini dinamakan undirect graph atau graph yang tidak graph yang tidak langsung menuju arahnya, melainkan melalui node tertentu terlebih dahulu. Nah, untuk implementasi graph, sebetulnya graph itu buat apa? Sebetulnya graph itu digunakan untuk yang pertama, industri transportasi. Ini sampai sekarang sudah sangat banyak dilakukan, yaitu untuk menentukan jalur terpendek dalam transportasi. Misalnya kita menggunakan aplikasi Gojek. Misalnya kita ingin menentukan jarak terdekat pada satu tujuan atau titik tertentu. Kita bisa menggunakan metode graph. Kemudian yang kedua, pada industri kimia misalnya atau perairan, kita bisa menghitung volume aliran fluida dari sumber tertentu ke tujuan tertentu melalui jaringan pipa. Ini. Kemudian yang ketiga, dalam manajemen proyek, kita bisa membuat atau menjadwalkan pengerjaan satu proyek yang memungkinkan untuk waktu pengerjaan yang sesingkat-singkatnya. Time management, atau ini masuk ke dalam area tersebut. Time management. Kemudian ada dan dapat juga digunakan untuk industri telco atau telekomunikasi. Biasanya mencari biaya minimum untuk rentang total dari kabel listrik atau telepon yang menghubungkan sejumlah kota. Ini sangat berpengaruh atau pasti sangat banyak digunakan sampai saat ini untuk persebaran pemasangan listrik ataupun jaringan telepon seperti itu. Dan ini ada salah satu contoh implementasi graph, yaitu ada yang namanya 4-color problem. Nah, ini salah satu contoh bahwa implementasi graph itu sudah ada semenjak dahulu. Ini awalnya ditemukan oleh ilmuwan matematika. Dan 4-color problem ini termasuk
problem hard atau hard problem. Maksudnya satu problem yang sulit untuk pembuktiannya menggunakan metode matematik. Nah, cuman kita akan bahas lebih dalam karena memang itu salah satu hard problem juga. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada yang namanya notasi graf. Pasti kita sudah mendengar graf itu ada di mana-mana. Salah satu contohnya mungkin ada di matematika diskrit atau rumpun ilmu yang berbau matematika. Kita dapat menuliskan notasi matematika dengan G sama dengan V, E, di mana G merupakan graf. Kemudian graf sendiri dia mempunyai dua data atau dua nilai, yaitu ada yang namanya simpul atau vertex atau juga disebut dengan node. Kalau di perkuliahan sebelumnya kita menggunakan data itu menggunakan node dengan istilah node, tapi kalau misalnya untuk graf biasanya sih kebanyakan menggunakan vertex. Kemudian ada yang namanya edge atau hubungan antar vertex. Ini namanya. Biasanya untuk vertex sendiri atau simpul disimbolkan dengan lingkaran. Kayak node seperti ini namanya simpul. Sedangkan edge itu ialah hubungan antar vertex atau antar node. Atau bisa dibilang juga antar node. Itu digambarkan dengan garis. Biasanya seperti ini. Ini namanya node atau vertex. Vertex. Ini vertex. V1 ini V2 misalkan. Nah, ini garis ini dinamakan sebagai edge atau hubungan antar vertex. Seperti itu. Kemudian untuk representasi graf ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang namanya agency matrix dan ada yang namanya agency list. Perbedaannya apa? Kita lihat dalam bahasan berikut. Agency matrix atau sering kita sebut juga di bidang matematika itu yaitu namanya matriks ketetanggaan. Agency matrix merepresentasikan hubungan antar vertex yang dapat melakukan matriks dengan ordo M kali N. Biasanya baris kali kolom. Di mana baris dan kolom ini merepresentasikan vertex awal dan vertex tujuan. Ini contohnya yang baris awal. Ini row ya. Row pertama dan ini kolomnya. Bisa M kali N. Kemudian ini contohnya vertex A. Dia akan menuju vertex A lagi. Ini matriks awalnya dan ini matriks tujuannya. Vertex awal dan ini vertex tujuan. Good. Contohnya misalnya nih dari A ke B ke vertex B. Vertex A menuju vertex C. Vertex A menuju D. Dan ini nilainya dari mana? Nilai ini didapat dari hubungan. Jika kolom dan baris berhubungan itu, dia diberikan nilai 1. Sedangkan jika nilainya 0 itu berarti tidak menunjukkan vertex yang berhubungan. Contoh pada gambar, kita mempunyai gambar, ini ada vertex A. Vertex A, dia menuju vertex B. Ini. Berarti dia mempunyai nilai 1. Berarti kita tulis di sini 1. Kemudian vertex A menuju vertex C. Ini bisa menuju juga ke sini kan? Ada garisnya atau saling terhubung. Maka nilainya itu 1. Kemudian dari vertex A menuju vertex D, dia memiliki hubungan secara langsung, maka nilainya 1. Sedangkan vertex A dia akan menuju vertex E. Nah, ini dia tidak memiliki hubungan. Maka untuk nilai hubungan antara A dengan vertex E, maka diberi nilai
0. Seperti itu. Dan untuk node selanjutnya sama halnya, kita bisa menghitungnya seperti itu. Sedangkan untuk agency list, nah ini bentuk agency list, itu representasi dalam list berangkai. Ini makanya kita memulai di awal itu mempelajari mengenai linked list ya. Ini sama halnya kayak linked list. Nah, keuntungannya itu dapat dilakukan dengan menambahkan simpul dengan mudah karena sifatnya dinamis. Kan kalau linked list kita bisa menambahkan di depan atau di tengah-tengah atau di X ataupun di akhir. Seperti itu. Pada contoh di bagian kanan, misalnya saya memiliki graf seperti berikut. Misalnya graf di sini terdapat 4 buah graf. Yang pertama itu misalnya V1, di sini V2, di sini V4, di sini V3. Misalnya vertex 1 dia bisa berhubungan dengan vertex 2, kemudian dari vertex 2 dia bisa menuju vertex 3, dan dari vertex 3 menuju vertex 4. Ini merupakan contoh jalur terdalam dari vertex 1 menuju vertex 4. Berarti yang jalan yang akan dilalui vertex 1 menuju vertex 4 yaitu seperti ini ya, tadi gambarnya dia link list dulu ke sini ke 2, kemudian dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Ini contoh di vertex pertama menuju vertex ke 4. Contoh yang kedua misalnya vertex 2 menuju vertex 4. Gimana caranya? Caranya itu misalnya kasih warna ungu aja. Misalnya vertex 2 menuju vertex 4. Jalan yang dilalui itu ialah 2, dia menuju vertex 1. Yang pertama atau edge pertama misalnya. Dari vertex 1 dia menuju vertex 3. Kedua, dari vertex 3 dia menuju ke 4. Ini merupakan vertex 2 menuju vertex 4 melalui path yang paling dalam. Nah, ini kan jadi dari vertex pertama menuju vertex ketiga, pertama, ketiga, kemudian yang terakhir keempat. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini terdapat istilah-istilah. Mungkin ada yang belum familiar juga, atau mungkin ada yang lupa juga dengan materi sebelumnya. Istilah pada graf itu sendiri ada yang pertama vertex. Vertex merupakan himpunan node atau titik pada suatu graf. Ini contohnya vertex 1. Atau kita sering biasanya menyebutnya pada graf majemuk linear atau graf majemuk hierarki pada tree, biasanya kita menyebutnya dengan sebutan node. Seperti itu. Tapi kalau di graf biasanya vertex atau node juga bisa sih. Cuma karena istilah notasi matematikanya vertex, kita sebut aja vertex boleh. Vertex 2, ini vertex 3, dan ini vertex 4. Kemudian edge merupakan himpunan baris atau lintasan yang menghubungkan tiap vertex pada suatu graf. Contohnya misalnya vertex 1 dia menuju vertex 2. Maka yang dinamakan edge itu ialah yang ini, edge 1 menuju vertex 2. Ini edge-nya. Seperti itu. Kemudian misalnya vertex 2 menuju vertex 3. Dia memiliki edge namanya E2 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya agents atau ketetanggaan, biasanya merupakan sebutan untuk dua buah titik yang saling terhubung dalam satu edge atau dalam satu garis. Misalnya V2
adjust dengan vertex 1. Ini kan pasti V2 dengan V1 dia bertetangga. Dia bertetangga V2 dengan V1. Kemudian adjacent matriks ketentangan juga dengan V1 dan V4. Ini ketetanggaan juga ini contohnya. Kemudian yang keempat itu ya cycle, merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simpel node yang sama. Contoh, misalnya saya pengen memulai dari vertex ketiga, kemudian dia akan cycle ke vertex ketiga juga. Berarti caranya dia pergi menuju vertex 2. Tadi ini jadi berantakan. Misalnya yang namanya cycle itu pada vertex 3 dia akan menuju vertex ketiga lagi melalui vertex 2. Dari vertex 2 menuju vertex 1. Kemudian dari vertex 1 menuju vertex 4 dan terakhir menuju vertex 3. Ini merupakan cycle. Dan yang terakhir ialah weight, merupakan bobot atau nilai yang dimiliki oleh satu lintasan atau edge antara dua buah vertex yang terhubung. Namun ini hanya berlaku bagi graf yang memiliki bobot saja, karena ini merupakan salah satu jenis graf yang tidak memiliki bobot. Karena nanti kita akan bahas mengenai jenis graf. Salah satu jenis graf itu ada 3, ada yang graf tidak berarah dan tidak berbobot, kemudian ada graf tidak berarah dan berbobot, kemudian yang ketiga itu ialah graf berarah dan berbobot. Mungkin untuk jenis graf akan disampaikan langsung oleh Ibu Dian. Silahkan Ibu Dian. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas jenis graf. Nah, pada mata kuliah struktur data dan algoritma ini kita mempelajari 3 jenis graf. Yang pertama, graf tidak berarah dan tidak berbobot. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di sini, dimana menunjukkan kalau tidak ada arah atau bobot yang ada dalam lintasan antara vertex-vertex yang ada di gambar ini. Nah, misalnya kayak seperti vertex B ke vertex A itu tidak ada arahnya dan juga tidak ada bobotnya. Nah, jenis yang kedua yaitu graf tidak berarah tapi berbobot. Nah, bedanya di mana? Kalau di gambar yang nomor 1 ini nggak ada kelihatan bobot yang ada di lintasan. Nah, kalau di yang kedua ini pada setiap lintasan yang ada di vertex itu memiliki bobot. Jadi misalnya kayak gini, vertex A yang terhubung dengan vertex B itu mempunyai bobot 5 pada lintasannya. Gitu. Nah, jadi bedanya gitu ya. Kalau yang nomor 1 tadi tidak ada arah sama bobotnya juga nggak ada. Kalau yang nomor 2 itu ada bobot tapi arahnya tetap nggak ada. Nah, yang nomor 3 dia memiliki dua-duanya, yaitu graf berarah dan graf berbobot. Nah, kalau lihat dari gambarnya di sini dia menggunakan panah. Jadi arahnya itu dilambangkan dengan tanda panah. Jadi kayak gini, vertex A ini mengarah ke B yang mempunyai bobot 5. Nah, ini biasanya digunakan untuk pencarian jalan terpendek atau dengan studi kasus kita ingin menuju kota A ke kota C, kita pengen tahu jalur mana yang merupakan jalur terpendek. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, misalnya kita punya berasal dari kota A, kita mau ke kota C. Nah, di sini ada beberapa jalur yang bisa membawa kita ke kota C. Yaitu pertama yang A, B, E, dan C, atau A, B, C, atau A, D, E. Nah, di sini kita lihat jalur tercepatnya dari mana. Nah, jalur tercepat itu kita bisa lihat dari bobot. Sekarang kalau kita lewat dari A ke B, berarti itu ada 5.
dari B ke E itu ada 12, dan dari E ke C itu nggak bisa karena arahnya berbeda. Oke, berarti itu nggak bisa ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Dari A ke D bisa ada E2, dari D ke E ada 3, dari E ke C nggak bisa karena panahnya misalnya dari C ke E. Nah, jadi A, D, dan C gitu. Nah, di sini ada E2, 8 sama C. Nah, ini dari kasih tahu E-nya berapa. Terus juga bisa dari A, B, sama C. Nah, kalau ada B sama C itu kita butuh bobot 8. Berarti jalur tercepat untuk menyampai kota C bisa melewati A, B, sama C. Oke, nah itu kan kita bahas lebih lanjutnya di minggu berikutnya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang graf tidak berarah dan tidak berbobot. Oke, graf tidak berarah dan tidak berbobot ini merupakan salah satu jenis graf yang tidak memiliki nilai dan arah pada setiap lintasannya atau edge-nya gitu ya. Edge itu apa? Dia menghubungkan antara dua vertex. Jadi menghubungkan vertex B ke vertex A. Nah, yang garis ini adalah edge-nya atau lintasan. Terus, di mana graf ini tidak memiliki informasi awal yang digunakan dalam proses pencariannya. Yang ketiga, graf tidak berarah dan tidak berbobot dapat diimplementasikan dengan algoritma depth first search. Nah, kalau dari kata-katanya depth first search berarti dia melakukan pencarian mendalam. Nah, seperti apa DFS tersebut? Nah, kalau bagi teman-teman yang udah kenal dengan DFS, mungkin udah tahu bagaimana cara algoritma ini berjalan. Karena ini cukup terkenal, cukup sering digunakan gitu ya dalam berbagai studi kasus gitu. Nah, DFS ini sendiri yaitu merupakan algoritma pencarian yang dimulai dari sebuah vertex dalam setiap levelnya sampai vertex yang paling dalam atau mencapai dead end. Jadi, ketika kita melakukan pencarian dalam sebuah graf, itu bakalan dicek per level. Nah, misalnya kita ada di level 1. Kita cek setelah level 1 habis, dicek ke level 2 sampai level yang paling bawah sebelum dia berpindah ke tetangganya gitu. Nah, agar lebih tergambarkan nanti kita lihat ilustrasinya. Nah, yang kedua, kunjungi vertex dalam setiap level dari paling kiri sampai vertex paling dalam. Jadi, yang pertama kita masuk dulu ke sebelah kiri, kita telusuri sampai dalam banget sampai tidak ada vertex lagi di bawahnya. Dan selanjutnya, jika kita tidak menemukan solusi, maka kita lakukan pencarian ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita cari sampai vertex paling dalam. Oke, kita coba lihat ilustrasi dari algoritma DFS ini. Nah, di sini ada graf. Jadi kalau dilihat seperti tree gitu ya. Nah, bagaimana kalau DFS itu jalan? Di sini dimulai dari 0, vertex yang 0, maka dia akan mengeluarkan outputnya 0. Di sini ya. Nah, tadi dibilang kalau dia akan menelusuri sebelah kiri dan sampai dia paling dalam. Berarti dia akan melanjutkan ke 1, vertex yang 1, maka akan mengeluarkan output 1. Dicek lagi apakah ada di bawah 1 ini, apakah masih ada dalamannya. Kalau misalnya ada, berarti lanjut ke dalam, yaitu dia menemukan vertex 2. Nah, maka dia outputnya 2. Nah, dari 2 ini dicek lagi sebelah kirinya. Sebelah kirinya masih ada nggak? Nah, di sini nggak ada sebelah kirinya. Kalau nggak ada, baru dia lanjut ke tetangganya. Tetangga di sebelah kiri apa? 3. Oke. Dia masuk sampai paling dalam dari vertex sebelah kiri ini. Nah, di 3 dia lihat lagi masih adakah vertex di bawah 3? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, maka dia akan kembali ke atas, gitu ya. Nah, tapi
vertex yang sudah dikunjungi itu tidak perlu lagi dikeluarkan atau dimunculkan gitu. Jadi 3 nggak dimunculkan lagi. Nah, dia cek 2 juga nggak ada, dan dia balik ke 1. Nah, di 1 ini vertex 1 dia ngecek lagi apakah ada tetangga dari 2 ini atau vertex lain yang ada di bawah 1. Ternyata ada, yaitu vertex 4. Nah, maka ada output 4. Selanjutnya dia cek lagi apakah masih ada di bawah vertex 4. Ternyata nggak ada, maka dia akan kembali lagi ke 1. Nah, di 1 dia cek lagi masih ada nggak vertex yang belum dikunjungi di bawah 1. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, dia balik lagi ke vertex 0. Nah, di proses ini dilakukan lagi pengecekan apakah masih ada vertex di bawah 0. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau di sebelah kiri belum menemukan solusi, maka akan dilanjutkan ke vertex sebelah kanan. Berarti dia masuk ke vertex 5. Nah, 5 ini diperiksa untuk vertex sebelah kirinya, apakah masih ada vertexnya. Ternyata ada, itu vertex 6, maka akan menggunakan output 6. Selanjutnya dia cek lagi apakah 6 ini masih mempunyai vertex di bawahnya, masih mempunyai anaknya. Ternyata enggak, maka dia akan kembali lagi ke 5. Nah, setelah itu 5 dicek lagi apakah punya anak 5-nya masih ada vertex di bawah 5. Ternyata ada, itu 7. Berarti 7-nya dikeluarkan. Nah, setelah 7 dicek lagi apakah masih ada vertexnya di bawah 7. Nah, ternyata nggak ada. Nah, di sini berakhir gitu. Jadi algoritma DFS ini dia benar-benar akan nge-search sampai vertex paling dalam. Oke. Nah, kita langsung aja mengimplementasikan graf tidak berarah dan tidak berbobot ini menggunakan algoritma DFS. Seperti biasa kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah, jadi di sini kita menggunakan adjust matrix ya. Jadi bukan yang list tapi yang matrix. Langkah yang pertama yaitu membuat matrix dengan ordo m kali n, di mana setiap elemen itu bernilai 0 atau belum ada edge. Jadi kita ingat lagi yang di sini. Nah, di sini dia bilang kalau ada hubungan, kalau dua vertex pada kolom dan baris yang berhubungan diberi nilai 1 jika dia berhubungan. Kalau dia bernilai 0 menunjukkan keduanya tidak ada hubungan. Nah, di langkah yang tadi di sini kita disuruh buat kita disuruh buat matrix yang memiliki elemen 0, berarti belum ada edge, belum ada lintasan, hanya ada vertex di dalam sana. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah tambahkan edge yang menghubungkan antara vertex awal dan vertex tujuan, sehingga elemennya bernilai 1. Jadi diingat lagi, kalau nilai dari matriksnya itu 1, berarti ada edge, ada vertex itu saling terhubung. Kalau dia bernilai 0, berarti antar vertex itu tidak saling terhubung. Nah, karena ini merupakan graf tak berarah dan tak berbobot, maka vertex asal maupun vertex tujuan dibuat sama. Oke, jadi vertex asal sama vertex tujuannya dibuatnya sama. Nah, yang ketiga apa? Setelah matriks sudah dibuat dan diisi, lalu buat fungsi DFS dengan menggunakan fungsi rekursif. Gunakan array untuk melacak simpul yang dikunjungi. Yaitu kita ini visit sama dengan 1. Jadi visit dengan masa yang 1 itu menyatakan bahwa simpul telah dikunjungi sebelumnya. Maka simpul yang telah dikunjungi itu tidak akan dipanggil lagi. Jadi kayak ilustrasi tadi, kalau dia udah berubah jadi warna abu-abu,
itu dia tidak akan dipanggil lagi gitu. Oke, kita langsung coba aja codingannya. Kita coba untuk mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman C++. Nah, tadi kita diminta untuk membuat matriks terlebih dahulu, jadi matriks yang belum mempunyai edge. Nah, kita butuh variable vertex, variable edge, variable receive. Jadi ini untuk variable untuk menampung, memberikan informasi kalau vertexnya udah dikunjungi. Kita juga perlu variable edge. Nah, ini kita buat variable global karena nanti akan dipakai di beberapa fungsi. Tadi disuruhnya buat matrik. Oke, kita buat fungsi untuk membuat matrik. Graph. Nah, integer video integer ini merupakan parameter dari fungsi ini, fungsi dari buat graph. Nah, nantinya itu akan menerima inputan dari domain nanti. Nah, kita masukin kalau ini bernilai. Nah, edge ini kita membuatnya menjadi vektor gitu ya, jadi merupakan array dinamis. Jadi di sini kita menggunakan array dinamis. Nah, selanjutnya kita mau membuat graf ini sebanyak vertex, sebanyak inputan vertex gitu. Caranya adalah kita lakukan looping. Ingat ya, kalau misalnya kita membuat matrix, kalau kita buat matrix gitu, nah kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi kita kalau misalnya array dimensi ini adalah terdiri dari baris dan kolom gitu. Nah, berarti ini juga kita karena menggunakan array dimensi, jadi kita pakai 2 kali looping gitu. Jadi yang pertama kita iniin baris sebanyak vertex gitu ya. Nah, maka nilai yang ada di baris itu kita tampung di variable edge. Ini kenapa kita pakai new integer nih? Diingat lagi dulu kita pernah belajar tentang array dinamis kan ya. Nah, nanti diingat lagi kenapa kita menggunakan new integer ini. Jadi buka lagi pelajaran sebelumnya. Nah, kalau kita udah buat baris, berarti nanti kita bikin kolom.
belajar tentang array di 2 dimensi, di mana dia terdapat baris dan kolom. Nah, ini kenapa sama dengan 0? Yaitu karena tadi ini setiap elemen bernilai 0. Ini mempunyai arti matriks mempunyai elemen 0 atau belum ada edge. Ini berfungsi untuk Oke, kalau udah kita ngapain? Katanya kalau udah kita tambahkan edge antara vertex awal dan vertex tujuan sehingga elemen bernilai 1. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambahkan edge. Nah, tadi ingat lagi karena ini merupakan graf tak berarah dan tak berbobot, jadi vertex awalnya dan vertex tujuannya itu edge awal dan edge tujuan itu dibuat sama gitu ya, karena tidak mempunyai arah. Oke, langsung aja kita buat. Nah, fungsi edge ini memerlukan apa? Seperti yang kita ketahui, kalau tadi dia ada untuk menggabungkan sebuah vertex. Jadi ini ada vertex, dia akan menghubungkan edge. Berarti kita butuh informasi vertex awalnya sama vertex tujuan. Oke, berarti kita butuh inputan itu. Maka kita tambahkan integer, kita kasih aja namanya f awal dan vertex awal, dan integer vertex tujuan. Oke, karena tadi dibilang kalau kita akan membuat vertex awal dan vertex tujuan itu bernilai sama, maka kita harus bikin dua-duanya itu 1. Berarti tujuan bernilai 1. Kenapa 1? Ya. Sekarang kita udah punyai
fungsi untuk menambahkan edge. Nah, sekarang dia meminta kita untuk membuat fungsi DFS. Nah, untuk membuat fungsi DFS ini, yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah kita harus tahu dulu ini grafnya dimulai dari mana. Jadi kita butuh variabel startnya. Jadi kita butuh inputan ini grafnya ini akan dimulai dari mana. Nah, selanjutnya kita akan mencetak simpul saat ini. Jadi cetak vertex saat ini. Vertex saat ini karena dia yang di awal inputannya adalah start, berarti yang kita cetak adalah start tersebut. Selanjutnya kita harus menetapkan, tadi di sini dibilang kita gunakan array untuk melacak simpul yang dikunjungi, yaitu visit ini sama dengan satu menyatakan bahwa simpul telah dikunjungi. Jadi kita harus memberi tanda kalau simpul itu sudah dikunjungi biar nggak dikunjungi berulang kali. Kita akan melakukan kunjungan terhadap graf tersebut, gitu. Jadi akan dicek jika ada vertex yang berdekatan dengan node yang saat ini, maka dia akan dikunjungi. Terus dicek apakah dia udah dikunjungi atau belum. Kalau belum dia dikunjungi, kalau sudah dia akan mengunjungi tetangganya, gitu. Nah, di sini kita menggunakan looping. Kita nge-looping sebanyak vertexnya. Jadi kita looping sebanyak vertex. Ini fungsi untuk ngecek ya. Jadi ini akan ngecek apakah ada node atau vertex yang dekat dengan vertex yang dikunjungi saat ini dan dia belum dikunjungi sama sekali. Gitu.
masih ada vertex yang di sebelah yang berdekatan dengan vertex yang sedang dikunjungi dan belum pernah dikunjungi, maka kami fungsi DFS ini dia akan melakukan terus sampai semua vertex itu terkunjungi. Akhirnya kita buat Jerman. Nah, di Jerman ini kita akan memanggil fungsi untuk buat graf tambah E sama fungsi DFS. Jadi yang pertama kita lakukan, kita panggil dulu fungsi buat graf. Nah, di graf ini dia butuh nilai integer V dan integer E. Jadi dia butuh dua data gitu. Jadi kita buat aja lagi F dan I dan E. Nah, V ini untuk kita menentukan jumlah vertex. Jadi kita pakai contoh yang ini aja ya. Nah, kalau kita pakai contoh yang ini, berarti vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita punya vertex 8. Nah, edge-nya ada berapa? Edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, edge-nya ada 7. Nah, kita masukkan dia ke dalam fungsi buat graf tadi. Ini besar. Oke. Jadi nilai 8 dan 7 ini akan dimasukkan ke dalam fungsi buat graf. Nah, jadi dia akan membuat baris dan kolom sebanyak 8 gitu ya, karena vertexnya ada 8 gitu. Oke, selanjutnya kita buat edge-nya, tambahkan edge-nya, berarti kita panggil edge. Nah, karena di edge tadi dia butuh data vertex awal sama vertex tujuan, jadi kita harus ngirim data di sini. Jadi kita harus nentuin vertex awal dan vertex tujuannya apa. Nah, kita coba cek di sini. Nah, edge yang pertama tadi ini ya. Green. Nah, vertex yang pertama tadi yang ini berarti antara 0 dan 1. Kita tambahin 0 dan 1. Oke. Karena dia 7, itu ada 7. Vertex kedua yaitu 0 dan 5. 0, 5. Oke, vertex edge ketiga kita ambil dulu aja, yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Tambah lagi, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3. Kita tambah lagi 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, belum ada 5 dan 6. Tambah lagi 5, 6. Yang terakhir itu ada ini 5 sama 7.
H-nya udah 7. Nah, sekarang kita lakukan fungsi depth text search. Nah, oke, kalau di sini dia bilang tadi dia butuh data vertex awal gitu. Dia butuh vertex awalnya apa? Oke, kita mulai dari vertex ke 0. Oke, kita coba running dulu. Itu apa gitu. Ini bukan I ya, tapi baris. Terus satu G juga apa gitu. Baris. Masih ada baris ke 55. Apa katanya? Oh, karena kita pakai koma berarti ini nggak usah ada integer lagi, kecuali kalau kita gini integer nah itu baru kayak gitu. Oke. Ini udah keluar hasilnya. Hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat outputnya tadi. Outputnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang kita coba modif graf ini. Jadi kita tambahin satu H lagi di sini. Gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman, outputnya bakalan keluarnya apa? Jadi sebelum kita tes harus dicobain dulu ya manual, harusnya keluarnya apa. Nah, kalau kita cek di sini keluarnya nanti bakalan 0, 1, 2, 3, 4, langsung ke 6, 5, dan 7. Oke, kita buktikan apakah kita benar atau salah. Nah, tadi kita tambahin H-nya ada 8. Berarti ini juga H-nya bertambah jadi 8. Nah, tadi yang terhubung adalah 4 dan 6. Jadi 4 dan 6. Oke, kita coba. Nah, ini hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, di sini 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7. Ya, 5 karena dari sini baru ke 7. Oke. Nah, itulah implementasi dari graf tidak berbobot dan tidak berarah. Silahkan dicoba sendiri-sendiri. Semoga dapat dipahami dan cobain dengan studi kasus yang lainnya.
dan terus berlatih, harus rajin-rajin ngulik agar terbiasa untuk studi kasus yang lebih rumit dan lebih besar. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran graf dengan jenis tidak berarah dan tidak berbobot. Untuk minggu depan kita akan mempelajari video pembelajaran graf masih tetap graf, namun dengan jenis tidak berarah dan memiliki bobot. Mudah-mudahan videonya dapat dimengerti dan dapat diimplementasikan pada proyeknya. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan ilmunya juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Dan jangan lupa stay safe, happy, stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.